Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah berdoa. Bukan sekedar nonton orang berdoa. Ini beda ya. Saya yakin saudara sudah berdoa. Amin. Yesus berkata dalam Matius 26:41, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Saudara, kesalahan orang Kristen adalah ia berdoa ketika pencobaan sudah datang. Ya, ini kesalahan orang Kristen. Seringkali kita lakukan ini. Ya, seringkali kita lakukan. Banyak orang Kristen melakukan kesalahan ini. Berdoa setelah atau berdoa ketika pencobaan datang. Ini kesalahan kita. Padahal seharusnya sedia payung sebelum hujan. Dia doa waktu ada sakit. Dia doa waktu pabriknya, keuangannya ada masalah. Ya, waktu dia deg-degan. Kemarin saya ngajar di Cafe Lue. Ada dua hal yang membuat kita ini seringkali deg-degan. Satu, waktu jatuh cinta. Waktu apa? Jatuh cinta, dredeg. Aduh, deg-degan. Yang kedua, waktu jatuh tempo. Buka cek jatuh tempo, cicilan jatuh tempo, deg-degan. Seringkali saya tulis ya, saya udah kasih ke ini, multimedia. Kesalahan orang Kristen adalah berdoa ketika pencobaan itu datang. Seharusnya berdoa sebelum. Berdoalah dan berjaga-jaga. Ya, roh memang penurut, roh kita nurut, daging kita apa? Bukan berarti Pak daging saya kuat, saya setiap hari nge-gym, angkat besi, barbel, saya kuat. Oh, bukan kuat seperti itu. Daging kita lemah terhadap kehendak Tuhan. Rohnya kuat, rohnya maunya nurut Tuhan. Ya, aku mau ikut. Kekal ikut kehendakmu Tuhan. Ada nyanyi. Kali ini Tuhan apa? Ku mau iring Tuhan. Itu roh kita. Memikul salibmu dengan sejuta harapan. Nyanyi. Duniaku tinggalkan. Apa katanya? Duniaku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Yang ngomong itu roh kita. Daging kita bilang no. Daging kita lemah. Saya tulis begini. Doa merupakan medan pertempuran antara roh dan daging kita. Tadi saudara doa, ini saudara masuk dalam medan peperangan antara roh dan daging. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat yang mana? Oke, saya tanya. Mana yang lebih kuat? Anjing putih atau anjing hitam? Di depan ada bosnya, herder seluruh Indonesia. Pak Tanto. Ya, di depan nih. Mobil saya nutupi mobilnya Pak Tanto. Maaf Pak, parkir penuh Pak. Tolong Pak Tanto keluar, jangan lihat. Montore sopo iki? Montore Pak Sam, iya. Ojo dicelukno herder loh Pak. Wedi aku. Mana yang lebih kuat? Anjing putih atau anjing? Ya, jawabannya begini. Yang lebih kuat adalah yang lebih banyak diberi makan. Yang lebih kuat adalah yang lebih banyak diberi makan. Mana yang lebih kuat? Roh atau daging kita? Tergantung mana yang lebih banyak kita beri. Bapak Ibu malam ini datang di sini. Sedang memberi makan roh kita. Kalau daging ini bendino sedikit mangan. Bakso lewat bakso. Ya, siome, batagor lewat batagor. Tahu tek-tek lewat, mie tuk-tuk, celuk terus. Dagingnya kuat, rohnya nggak pernah dikasih makan. Mangkakno, kalah. Saya doakan, setiap hari kita beri makan manusia roh kita. Supaya kuat. Amin. Nah, hari ini saya mau bicara masih tentang Roh Kudus. Jika lidah kita tidak dibakar
oleh api Roh Kudus, maka satu kali lidah kita akan dibakar di dalam api neraka. Waktu Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api, jika lidah kita tidak dibakar oleh api Roh Kudus, kita minta malam ini. Seperti waktu Hizkia melihat Tuhan ada di bait suci, dia teriak, najis, najis, aku najis bibir. Malaikat ambil bara api dari mesbah, dinyonyokkan. You know dinyonyokkan? Apa itu dinyonyokkan? Disentuhkan di mulutnya Nabi yaitu Yesaya. Setelah Yesaya 6 dia berubah. Yesaya 1-5, Nabi Yesaya itu ugal-ugalan. Yesaya ini suka menghakimi orang, suka. Begitu Yesaya 6 mulutnya diubah, dia nabi yang berbeda. Saya berdoa, malam ini saudara dan saya pulang, mulut kita sudah dibakar oleh Roh Kudus. Ada perubahan di mulut ini. Mulut ini standar ya, ukuran. Saudara ke dokter pun, sakit apapun, pertama disuruh dokter buka apa? Yang diperiksa apanya? Coba mulutnya, pakai sentolop. Ya kan? Nggak mungkin ke dokter pertama, dok saya sakit ya, buka celananya. Dokter Purno ini. Turung-turung suruh buka celana. Buka mu? Di sini orang tahu, oh kamu sehat, oh kamu sakit, oh begini. Kristen juga begitu, mulutnya pertama. Sibolet, orang Efraim nggak bisa. Sibolet, ini palsu ini, sembelih oleh Yeftah. Mulut ini standar. Kristen asli, Kristen palsu, pendeta asli, pendeta palsu. Sorry ya, wong Jawa bilang, deloken apa nih? Mulut ini bahasa Jawa nih apa? Cang. Nah, lihat mulutnya. Ini palsu, ini asli, mulutnya ini. Jika lidah kita tidak dibakar oleh api Roh Kudus, satu kali lidah kita ini akan dibakar di dalam api neraka. Surat Yakobus pasal 3 mengatakan bahwa lidah ini dunia kejahatan. Wah, mafia ya, dunia kejahatan, gangster. Mulut kita ini. Kecil tapi bisa bakar hutan besar. Kita baca Yakobus 3 ayat 6 ya. Kita baca ya, Yakobus 3 ayat yang ke-6. Kita baca 2-3. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Sebagai sesuatu yang dapat apa? Menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri, lidah, akan dinyalakan oleh, kalau lidah kita tidak mau dibakar oleh api Roh Kudus malam ini, saya khawatir satu kali gara-gara lidah ini kita akan masuk di dalam api neraka. Bapak Ibu, saya ingat satu ayat di dalam Injil Markus yang mengatakan begini, bahwa kamu akan digarami dengan api. Yang mengucapkan ini Yesus. Kamu akan digarami dengan api. Markus 9 ayat 49. Saya yakin yang dimaksud oleh Yesus adalah api Roh Kudus. Api Roh Kudus. Semua bilang, api, 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 api Kristus sudah menyala. Ayahnya, api, 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 api Kristus sudah menyala. Teman saya KKR di desa nyanyi lagu ini diulang 10 kali. Api, api 10 kali. Orang desa keluar semua bawa ember isi air. Dipikir apa saudaraku? Kobongan. Ini namanya kurang hikmat. KKR di desa kok nyanyi api diulang 10 kali. Wong desa ya bingung saudara. Dipikir ada kebakaran, ya kan? Kadang-kadang pemimpin pujian harus punya hikmat. Katakan yes. Khotbah juga harus ada hikmat. Saya punya teman dulu ya, kalau mimpin tuh suka nyanyi lagu ini. Ku mau di sana
Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Apa? Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Mau di sana? Loh, kok diem? Mau di sana? Loh, mau di sana? Waktu Tuhan datang, kita di sana. Katakan yes. Setelah nyanyi ku mau di sana disambung. Ku ingin tetap di sini. Menikmati baitmu. Sing ngrungokno bingung. Iki penang kono apa penang kene? Mau di sana atau mau di sini? Nah, ini yang bingung. Iki jenenge kurang hikmat. Lagune nepakno mari di sana lalu disambung di sini. Padahal dua-duanya benar. Ingin di bait Allah, menikmati bait Tuhan. Nah, saudara, malam ini api Roh Kudus akan membakar hidup kita. Digaremi. Saudara tahu nggak? Tanpa Roh Kudus, garam itu akan jadi tawar. Yesus pernah berkata, kamulah garam dunia. Garam itu murah, tapi sangat pengaruhnya luar biasa. Makanan semahal apapun nggak ada garam enak. Waduh, kayak enak ki anyep iki. Kayak enak kurang. Saudaraku, garam ini tidak mempertahankan bentuk memang. Masuk hilang, tapi dia memberi rasa, memberi dampak. Orang Kristen adalah garam dunia. Tanpa api, tanpa Roh Kudus, garam itu akan jadi tawar. Yesus pernah berkata, jika garam itu menjadi tawar, tidak ada lagi gunanya. Selain dibuang dan apa? Diinjak-injak orang. Wah, kasihan. Kalau garam ini sudah tawar, dia lebih rendah dari kotoran. Mengapa? Karena kotoran aja bisa dibuat pupuk, nggak dibuang. Ada ayat mengatakan untuk jadi pupuk pun nggak bisa. Kalau sudah tawar garam. Saudara tahu nggak? Hari-hari ini banyak orang sedang tawar hati. Dia merasa hidup ini nggak ada gunanya, Pak. Kayak opo aku urip. Loh, ya opo sih kok kayak opo? Wes tak mati ya Pak, aku Pak. Loh, ojo sego pecel sih enak. Opo sampai mati? Orang cacat aja masih punya semangat hidup. Cacat. Gak punya kaki, gak punya tangan, semangat. Kamu tubuhnya lengkap. Loh, kok gak semangat? Ya, ayo saya ingin hari ini, saya gak tahu loh kenapa kok tiba-tiba saya mengkaitkan Roh Kudus dengan garam. Dengan tawar hati. Mungkin ada saudara yang hatinya sedang tawar. Percuma. Ya, Raja Salomo pernah ngalami ini. Dia terobsesi membangun istana untuk dirinya. Setelah gereja selesai, dia bangun istana untuk dirinya. 2 kali lipat. Waktunya lebih lama 2 kali lipat. Bahan-bahan emas dilapis emas 2 kali lipat. Dia terobsesi membangun suatu mansion, suatu tempat tinggal yang sangat mewah dan tidak ada yang salah dengan itu. Saudara ingin punya rumah bagus, besar, ribuan meter, komplit, ada jacuzzi, ada kolam renang, is okay. Selama kita mampu punya duit, nikmati duit saudara. Loh kok gak ada amin? Nikmati. Saya pernah bilang sama teman, lu punya duit gak pernah ngelencar, rugi. Sungguh. Saudaranya dari mama saya itu ada di desa daerah Ngerambe. Ya, Ngerambe itu Ngawi. Wali Kukun. Dulu ya. Itu orang terkaya di desa itu. Tokonya paling rame. Tapi waktu dia mati, istrinya bilang apa? Saknoi suamiku. Apa? Duitnya nih untuk keliling dunia bisa. Tapi Pulau Bali aja gak pernah lihat. Waduh. Sakno. Monas Jakarta dia nggak pernah tahu. Duitnya ini dibuat keliling dunia lebih-lebih. Dia nggak bisa nikmati. Karena dia di luar Tuhan. Orang di dalam Tuhan bukan hanya bisa cari duit. Dia bisa nikmati uangnya. Nikmati berkat Tuhan. Amin. Tidak ada yang salah dengan membangun rumah mewah. Silakan kalau Anda bisa. Full marmer apa saja. Ya silakan. Tapi setelah dia selesai membangun istana, Salomo mengalami tawar hati.
Dia berkata, semuanya itu sia-sia. Kesia-siaan di atas segala Saudara kalau baca pengkhotbah itu ketemu kata sia-sia. Sia-sia itu apa? Sia-sia itu apa? Orang Tionghoa bilang, bocah. Nggak ada guna. Punya istri sia-sia. Masa punya istri sia-sia? Enggak, saya merasa berbahagia. Saya punya istri, Bu Lani. Amin. Nggak ada yang sia-sia dengan istri. Punya kepinteran, banyak baca buku, sia-sia. Loh, masa sia-sia? Yuk pinter dipakai Tuhan untuk melayani dengan kepinteran kita. Kaya punya uang sia-sia. Akhirnya dia tawar hati. Saya berdoa hari ini pulang dari doa malam. Saudara tidak ada yang tawar hati. Percaya hidup ini berguna untuk Tuhan. Amin. Hidup ini harus jadi hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Gak ada yang sia-sia. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Pesan Tuhan malam ini apa? Jangan tawar. Kenapa nggak boleh tawar hati? Amsal 24 ayat 10 mengatakan, pada waktu engkau tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Kekuatanmu jadi mengkeret. Kekuatanmu jadi kecil, engkau nggak punya kekuatan. Hidup ini butuh kekuatan. Tekanan-tekanan, ya, badai datang dalam hidup kita sewaktu-waktu, sekonyong-konyong, bagaikan angin sakal, kita butuh kekuatan. Saya berdoa, saudara dan saya jadi Kristen yang kuat. Amsal 24 ayat 10, dibaca dulu. Ini alasan kenapa nggak boleh tawar hati. 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Waktu sakit tawar hati, imunnya turun, langsung ngedrop, cepat mati. Sudah tahu nggak? Ada 2 orang periksa di lab. 1 orang kanker stadium terakhir, 1 orang sehat. Sama-sama periksa darah, periksa urin. Waktu ngambil hasilnya ketuker. Orang sehat dapat hasil orang kanker stadium terakhir. Orang stadium terakhir dapat hasil labnya orang sehat. Saya mau tanya, yang mati dulu yang mana? Yang mati dulu yang mana? Yang sehat. Begitu dia lihat, loh, aku kok gini? Elek. Langsung dia ngedrop. Dia pikir, aduh, dia tawar hati sendiri. Pikir pertama apa? Peti mati Aryo. Sing dipikir lagi apa? Sentong Gunung Gangsir. Drop, mati dia. Yang kanker, lihat, lu, waras aku. Haleluya. Puji Tuhan. Gak mati-mati, saudaraku. Jangan tawar hati, katakan yes. Amin. Nah, saya akan tutup. Rasul Paulus sebenarnya punya alasan untuk tawar hati. Kalau saudara lihat ya, gara-gara dia jadi Kristen, dikebukin, masukin penjara, ditelanjangi. Dia punya alasan untuk tawar hati. Dicambuk, waduh wis. Pernah karam kapal, ditulis di 2 Korintus, daftar penderitaan Rasul Paulus. Dia punya alasan, waduh, gara-gara Kristen, melok Yesus, uripku soro. Wes, gak Yesus-Yesusan. Banyak yang gitu kan. Gak gerejo-gerejoan. Nah ini. Tapi dia bilang, aku gak mau tawar hati. Ayo saya ajak saudara,
baca sebagai penutup suatu kesaksian dari Paulus. Dan saya akan tunjukkan kenapa nggak boleh tawar hati menurut versi Rasul Paulus. 2 Korintus 4, kita baca ayat 1. 2 Korintus 4 ayat 1. 2, 3. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan itu. Karena itu sama-sama kami tidak tawar hati. Paulus nggak mau tawar hati, saudara. Coba satu ayat lagi. Masih 2 Korintus 4. Sama. Kalau tadi ayat 1, coba sekarang ditampilkan ayat yang ke-16. Ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Tadi ayat 1. 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami, manusia roh kami dari hari ke hari. Ya, memang manusia lahir kita merosot. Saya sudah merasa, saya udah merosot, udah gocap lebih, udah setengah abad, merosot. Dulu saya tidur nggak pakai baju, tidur di lantai saya kuat. Sekarang nggak iso, katuen. Bangun tidur katuen. Ya, udah merosot, rambut sudah mulai rontok. Dulu rambut saya ini tebel. Saya ini dulu rambutnya mirip Elvis Presley. Sekarang sudah gocap, banyak yang melengse. Bedanya dulu mirip Elvis Presley, sekarang banyak yang melengse. Ya kan? Udah gigi, sebab itu saya pernah katakan ya, kita makin tua, kita ini banyak huruf B-nya. B, ya, B. Kepala kita, rambutnya B? Botak. Gigi kita sudah nggak lengkap namanya bogang. Ya, kuping kita nggak kerungu namanya budek, saudaraku. Mata kita udah nggak ketok, mulai burek, saudaraku. Dan terakhir perut kita udah mulai melembung. B buncit. Kayak kalengan itu mulai melembung. Wayane balik pabrik. Sudah expired. Kita nih banyak B-nya. Sudah makin umur tuh makin merosot. Jadi jangan percaya kalau orang bilang, Pak, Bapak ini tambah lama tambah muda. Aku bojo itu. Kau ikut tambah lama tambah muda, nggak ada. Ya, tambah tua iya. Dari mana kalau mau tahu tambah tua? 1, lihat punggung tangannya. Nah, ini nggak bisa dicolong ini. Ada yang mukanya kenceng, 17 tahun. Sweet 17. Saya lihat tangannya. Iki swida iki. Kawan iki sweet 17. Mukanya sweet, karena setiap hari dipiling, dinaikkan, di lift up. Wah, sweet 17 temenan nih. Tangan gak iso, becau, gak iso lari kamu. Kok tahu? Tuh ada yang nginceng. Iya Pak, ketok iki. Sweet-daknya ketok. 2, kalau saudara sudah mulai suka simpen tas kresek bekas, bungkus kado bekas dilempit-lempit, lebokno sorokan, mulai rodok tuwek iku. Ya. Manusia batinnya kita merosot, tapi manusia roh kita di bahar. Saudara, saya akan tunjukkan sebagai penutup kenapa Paulus bilang kami tidak tawar hati. Ada sebabnya. Coba diulang lagi ayat 1 tadi. Oleh 2 Korintus 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah. Kenapa kita nggak boleh tawar hati? Yang pertama, kita tidak boleh tawar hati karena hidup ini sebuah kemurahan. Kenapa nggak boleh tawar hati? Karena hidup ini sebuah kemurahan. Saudara, oleh kemurahan Allah. Saya merasa ya, kalau kita bisa lewat corona ini, sampai hari ini kita bisa hidup. Itu kemurahan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Oh saudara, banyak teman-teman yang harus sudah pindah ke dunia yang lain. Ya, ada yang teman saya di Jakarta matinya di mobil,
antri rumah sakit karena tidak kebagian oksigen. Aduh, saya bilang di Surabaya loh yang punya pabrik oksigen juga mati. Ya kan? Loh, hidup ini apa? Itu Daud pernah menulis Mazmur yang sering kita nyanyi. Kemurahan-Mu, nyanyi. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu. Lebih dari hidup. Bawa lidahku, memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Hidup ini sebuah itu nggak boleh tawar hati. Udah dikasih kemurahan kok tawar hati. Saudara, saya yakin semua orang ingin jadi besar. Yang mau jadi besar katakan amin. Pengen punya usaha yang besar. Dari kecil-kecilan, kepinginnya jadi gede. Semua, saya yakin Pastor Michael, Pastor Selin. Saya pun pendeta, pingin punya gereja yang besar. Semua pingin jadi besar. Gak ada orang pingin jadi kecil. Ya, yang jadi kecil itu kalau suka main xiao. Ta itu apa? Besar, xiao apa? Makanya duit muntek. Kakean ta xiao. Nggak ada orang mau jadi ta xiao. Maunya jadi xiao ta. Kecil jadi besar. Saya yakin. Untuk punya sesuatu rencana untuk besar, punya rumah besar, punya pabrik besar. Semua cara, semua usaha pasti sudah dicoba. Ditempuh, diusahakan supaya besar. Pabriknya, marketingnya dibenahi. Ya, servisnya dibenahi. Bagaimana produk kita harus begini. Saya kebetulan dulu setelah S1 psikologi, saya dapat kesempatan S2 MBA, Master Business Administration. Saya angkatan terakhir, di bawah saya gelarnya MM, Magister Management. Saya dulu satu lekting dengan Bapak Kolonel Nur Happy, Irpolda, orang ketiga di Polda Jawa Timur. Dia MBA, itu satu angkatan dengan saya. Ya, nah, wah kita diajar strategi pemasaran, strategi. Saya malah dulu nggak punya titel STH. Jadi pendeta ini malah titelnya semua sekuler. Justru Tuhan mau pakai orang-orang sekuler untuk melayani Tuhan. Saya jangan bilang, Pak saya nggak pernah sekolah Alkitab, bagaimana mau pelayanan? Oh Tuhan pakai insinyur-insinyur, dokter-dokter untuk jadi hamba Tuhan. Katakan yes. Amin. Banyak contoh saya nggak usah sebut. Insinyur Niku, insinyur Arifin, insinyur-insinyur yang lain. Wah dipakai Tuhan luar biasa. Jadi saudara pun yang orang-orang yang mau dipakai Tuhan jangan berkata saya tak sekolah Alkitab kelamaan. Udah ikut setiap minggu catat khotbah-khotbah ini sama dengan kita sekolah Alkitab. Catat. Ya, kalau enggak foto. Saudara pelajari lagi. Sama itu. Saudaraku, semua orang ingin jadi besar. Tetapi ada faktor X. Semua bilang, faktor X. Yang ingin disampaikan oleh Raja Daud. Karena Raja Daud punya pengalaman. Untuk jadi besar, ini loh faktor X ini yang menentukan. Katakan yes. Apa ini? Coba baca. Mazmur 18 ayat 35 atau 36. Kita baca. Mazmur 18 ayat 35, 36. Kita baca. 2, 3. Ya, enggak yang tadi di atasnya. Kau berikan kepadaku apa? Perisai keselamatanmu, tanganmu menyokong aku, tangan kananmu menyokong aku, lalu sama-sama lebih keras, kemurahanmu membuat aku besar. Faktor X-nya adalah kemurahan Tuhan. Mau besar? Minta kemurahan Tuhan. Tuhan pengen punya toko besar. Mohon apa? Kemurahan.
Tuhan mohon kemurahan. Saya setiap kali mau pelayanan, Tuhan mohon kemurahan. Saya gak iso apa-apa Tuhan, aku ki wong goblok. Mohon kemurahan. Ketika Tuhan memberi kemurahan, kita akan jadi besar. Beri tepuk tangan buat kemurahan Tuhan. Hidup ini sebuah Ayo saudara, hari ini saya ingin saudara benar-benar jadi orang kaya. Bukan karena keturunan. Tapi saudara jadi orang kaya karena kemurahan Tuhan. Amin. Dia bilang, Pak Sam, aku ki gak ada turunan wong soge Pak Sam. Pak Sam ro, mamaku. Sopo? Loh ya sopo Pak, aku gak ro. Bebek dodol pecel. Oh iya? Sampai bojoku lho gak menghormati mamaku. Gara-gara mamaku terlalu miskin. Gak boleh loh. Menantu harus hormat orang tua. Sekalipun mertua Anda miskin. Harus hormat. Saiki aku duwe pabrik Pak Sam. Aku duwe omah wake telecehan nang dini. Dia nangis. Ini kemurahan Tuhan. Halo amin? Kaya bukan karena keturunan. Tapi karena kemurahan. Saya ingin saudara yang gak punya turunan orang kaya, jangan minder. Amin. Dia bilang, Pak, lek iku enak, Pak. Iku lahir wis dasian. Loh, masuk lahir dasian? Iya, dek lahir bapak wis oge, Pak. Nah, ngaku. Ya. Oh, hari ini percayalah, aku akan kaya bukan karena keturunan kaya. Aku kaya karena kemurahan Tuhan. Katakan yes. Yang kedua, kenapa nggak boleh tawar hati? Baca lagi 2 Korintus 4 ayat 1, diulang. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima apa? Kami telah menerima apa? Pelayanan ini. Kenapa kita nggak boleh tawar hati? Yang kedua, kita tidak boleh tawar hati karena hidup ini sebuah tugas. Hidup ini apa? Sebuah tugas. Pelayanan itu tugas. Kita semua diberi tugas oleh Tuhan. Bapak-bapak, suami-suami, kita punya tugas sebagai seorang suami. Ibu-ibu punya tugas sebagai seorang istri. Kita punya tugas. Ya, ada di pundak kita masing-masing. Jangan tawar. Karena hidup ini adalah sebuah tugas. Kalau kita tawar hati, kita tidak bisa melakukan tugas ini dengan baik. Ya, kita akan gagal melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan di atas pundak kita. Saudara, kalau kita tawar hati, saya tulis, kita akan seperti hamba 1 talenta. Hamba 1, dia tawar hati. Ya, yang 5, waktu bosnya datang, sini 5 talenta, ya apa? Oh bos, aku ini bos, kerja bos, dapat 5 cuannya, sekarang 10. Sabaslah, hai kamu hamba yang baik dan setia. Kamu setia perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang sini 2 talenta, ya apa kabare? Oh bos, ciami bos, 2 jadi 2 lagi, 4 sekarang. Wah hebat, kamu baik dan setia. Giliran hamba 1 talenta. Sini, ya apa? Dia bilang apa? Saya pikir Tuhan ini kejam. Loh, ya apa ya? Talenta kita delik no, di tanah. Tak bungkus, tak taruh di tanah. Nih tak balik no. Waduh, ini benar-benar hamba yang tawar hati. Tuannya tanya kenapa? Aku takut. Ini cirinya hamba 1 talenta. Yang pertama, dia punya ketakutan yang gak jelas. Takut, loh kamu dikasih 1 talenta kok takut? Apa alasanmu untuk takut tuh gak jelas? Yang kedua, dia bilang Tuhan ini kejam. Tuhan ini jahat. Wah, orang tawar hati.
Kalau lihat suaminya jahat. Oh, bojoku ku jahat, Pak. Istriku tuh jahat. Ini model-model orang tawar hati. Ah, pendetoku, wah bosku itu jahat. Ini orang tawar hati ini. Dia punya penilaian yang salah terhadap tuannya. Saudara, saya nggak ingin ada di antara kita yang menilai Tuhan jahat. Saya ingin berdoa hari ini. Kita semua berkata, sebab Tuhan baik. Katakan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yang percaya Tuhan baik, mari angkat tangan katakan, sebab Tuhan baik. Percaya Tuhan baik? Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Seorang anak yang tawar hati, dia bilang, papa mamaku tuh jahat Pak Sam. Wah, kamu nih anak yang tawar hati. Kau no papa mamamu jahat, gak ada itu. Gak pernah saya ini udah jadi papa. Gak ada papa jahat itu, gak ada. Kamu sedang tawar hati nak. Yang ketiga, hamba 1 talenta ini punya sifat yang jahat dan malas. Kamu jahat, malas. Ya, si pemalas itu saudaranya si perusak, kata Amsal. Saya mau tutup yang ketiga karena waktu. Kenapa tidak boleh tawar hati? Baca sekali lagi 2 Korintus 4 ayat 1. Pulang dari tempat ini harus punya semangat. Aku harus jalani hidup ini dengan semangat. Tidak boleh kayak opo wis percuma tak mati ay. Banyak yang terjun dari apartemen, lompat dari mall. Waduh, eman. Seorang anak cewek cantik, ya, dengan mamanya makan di food court. Mah, aku ke toilet. Ya nak, silakan. Dinteni gak balik-balik. Mamanya bingung. Loh, kemana noni ini? Gak balik-balik. Datang ke kamar mandi. Gak ada. Mamanya kaget. Loh, di bawah kok ada orang ribut-ribut. Noni tadi yang pamit ke toilet terjun. Bluk, mati. Tawar hati. Hari ini Tuhan mau kita tidak tawar hati. Jangan ada yang pulang, aduh. Ya, wes, ini terakhir Pak, ketemu Pak Sam ya. Terakhir malam ini wes. Besok besok ketemu mana enggak? Loh, tawar hati kamu ini. Jangan. Ayo baca terakhir 2 Korintus 4. Pemain musik naik. Ya, 2 Korintus 4 ayat 1. Ayo kita baca sama-sama. 2 Korintus 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah. Jadi hidup ini sebuah kemurahan. Kami telah menerima pelayanan ini. Hidup ini sebuah tugas pelayanan. Oleh sebab itu, karena itu sama-sama kami tidak. Kenapa kita nggak boleh tawar hati? Yang ketiga, karena hidup kita ini dijamin oleh Tuhan. Katakan, hidup kita apa? Dijamin. Percaya saudara dijamin Tuhan? Loh, amin. Tuhan jamin. Burung di udara Tuhan beli. Bunga aja Tuhan kasih baju kok. Yang bagus, masa kamu nggak dipelihara Tuhan? Ya. Kalau hidup yang mahal Tuhan kasih, masa makan aja Tuhan gak bisa siapkan. Ya, saya mau tanya, mata sama kacamata mahal mana? Halo? Ada yang boleh matanya dibeli 1 miliar, angkat tangan. Ada? Mau? Loh, ini dipetengi kesusuai. Aku sih apa delok iki sapa sing mau ditukeri 1 miliar. Saudara duit 1 miliar, sorry ya, kalau matanya nggak ketok kayak apa? Saya mau tanya, kacamata ini berapa sih harganya? Berapa? Saya dikasih ini kartir, nggak tahu nih, 15 juta hadiah ulang tahun. Paling 10 juta. Saya mau tanya, kaki sama sepatu mahal mana? Hah? Mahal kaki. Masa sih kaki yang mahal Tuhan kasih, sepatu Tuhan gak bisa siapkan buat saudara? Halo, amin?
hidup ini Tuhan sudah beri. Jangan khawatir, makan minum Tuhan akan pelihara kita. Ada 2 binatang yang paling dipelihara Tuhan. Saya pernah ditanya anak sekolah minggu, saya nggak bisa jawab. Kadang-kadang anak sekolah minggu punya pertanyaan, pendeta nggak bisa jawab. Saya pernah ditanya, apa nak? Siapa murid Yesus yang pernah sakit perut? Loh, nggak ada. Saya jadi pendeta udah 30 tahun nggak pernah tahu murid Yesus yang sakit perut. Ada siapa? Petrus. Loh, kok bisa? Petrus menyangkali, telu. Perut sakit menyangkali. Oh iya. Oke. Aku kalah. Orang dulu kalau perut sakit kan pergi ke kali, ke sungai, buang hajat. Jadi murid Yesus yang pernah sakit perut. Itu versinya anak sekolah minggu. Siapa 2 binatang yang paling dipelihara Tuhan? Saya jawabnya domba, burung. Bukan Loh, siapa? Saya kok nggak pernah tahu. Belalang dan kupu-kupu. Loh, kok bisa nak? Ada lagunya Tepuk ami-ami, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam mimi cucu. Nah, dipelihara Tuhan. Saudara, jangan khawatir. Saya ingin saudara pulang hari ini dengan menegakkan kepala saudara. Jangan tertunduk. Orang kalah tertunduk. Pernah lihat anaknya babi? Di Bali, Pulau Bali itu banyak babi keliweran di jalan-jalan. Lihat anak babi kalau jalan pasti nunduk. Kenapa dia nunduk? Ada yang tahu? Dia nunduk karena dia anaknya babi. Kita anaknya Tuhan. Amin.